kita ini tidak tertinggal dalam membuat kelonggaran situasi di tengah pandemi. Justru kita ini yang paling duluan memberikan kelonggaran dalam mencegah virus corona, mencegah penyebaran virus corona. Ketika orang lain sudah lockdown, Indonesia masih belum lockdown. Ketika orang lain sudah lockdown, Indonesia baru PSBB. Ketika orang lain sudah lockdown, Indonesia the new normal. Jadi Indonesia yang paling dulu memberikan kelonggaran dengan optimisme yang sangat tinggi bahwa imun rakyat Indonesia ini sangat bagus, maka pemerintah melakukan the new normal. Namun sayang, ketika orang lain sudah mengikuti jejak Indonesia melakukan the new normal, seorang gubernur DKI yang bernama Anies Baswedan melakukan sebuah tindakan innahu kana zoluman jahula. Melakukan tindakan yang zolim dan bodoh. Sudah bodoh zolim, sudah zolim bodoh. Dengan kembali kepada PSBB total. Dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Akhirnya rencana pemerintah seketika berantakan. Ketika Anies Baswedan, seorang gubernur DKI Jakarta, tidak mau mengikuti instruksi pemerintah. Di mana kita tahu Anies Baswedan ini selalu menentang dan menantang pemerintah. Dulu, program pemerintah dalam menanggulangi banjir, melakukan normalisasi sungai, Anies Baswedan malah bikin program sendiri, tidak ikut program pemerintah, malah melakukan naturalisasi sungai. Ketika ditanya oleh wartawan, kenapa tidak mengikuti program pemerintah, ikut naturalisasi sungai, normalisasi sungai, dia bilang dengan sombongnya, tidak mau membocorkan strategi penanggulangan banjir yang ia bangga-banggakan. Tunggu saja katanya, di akhir 2019 rakyat Jakarta akan melihat hasilnya. Kesombongan Anies Baswedan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di akhir 2019, di awal 2020, Jakarta tenggelam. Artinya, program Anies Baswedan tentang naturalisasi Gatot gagal total. Ketika wabah mulai merebak, Anies Baswedan kekeh-kumekeh ingin lockdown. Sementara pemerintah dan Menteri Kesehatan masih banyak pertimbangan dari berbagai aspek dipikirkan. Tapi si Anies Baswedan terus-menerus menentang dan menantang seolah program dia ini bagus. Padahal lihat teknik penanggulangan banjir aja hancur berantakan. Pemerintah belum lockdown, Anies Baswedan menyarankan ingin lockdown. Ketika pemerintah lockdown PSBB, Anies Baswedan kekeh ingin lockdown. Ketika pemerintah melakukan the new normal, Anies Baswedan malah melakukan PSBB transisi. Ketika pemerintah sudah bangga dengan the new normal yang semakin sukses, Anies Baswedan malah bikin PSBB total. Yang paling menyedihkan, ketika Anies Baswedan direstui untuk melakukan PSBB total dengan berbagai alasan, ternyata diikuti pula oleh pemda-pemda yang lain. Di sini saya mulai curiga. Ini UUD, Mas Bro, ujung-ujungnya duit. Benar saja, Anies Baswedan minta anggaran 12,5 triliun. Diberikan 10 triliun. Jawa Barat minta 4 triliun. Diberikan 8 triliun. Jokowi memberikan, Menkes memberikan tanggung jawab yang asalnya dipegang penuh oleh pemerintah, kini dipegang penuh oleh Pemda daerah. Jakarta sudah bukan tanggung jawab lagi pusat sebenarnya. Kenapa Jakarta memperoleh duit yang paling gede? 10 triliun. Jadi kalau dokter Tita ngamuk-ngamuk di medsos kemarin, kenapa tidak menggratiskan tes swab dan rapid test? Harusnya marahnya itu ke Anies Baswedan. Itu duit dikemanain yang 10 triliun.
bukan ke Jokowi, bukan ke Menkes. Begitu pula Mbak Nana. Harusnya nanyanya ke Anies Baswedan. Kenapa negara lain sudah membuat kelonggaran situasi? Kita terlambat. Tanya ke Anies Baswedan yang sudah memikul tanggung jawab dengan sombongnya. Dia merasa hebat mengambil tanggung jawab yang asalnya dipegang oleh pemerintah pusat. Ketika sudah dikasih tanggung jawab, lihat oleh Mbak Nana sendiri. Acak-acakan, amburadul, berantakan. Seperti penanggulangan banjir. Acak-acakan, amburadul, berantakan. Penanganan virus corona pun di tangan Anies Baswedan, acak-acakan, amburadul, berantakan. Jadi kalau kenapa? Ini. Pemda mengambil tanggung jawab dari pemerintah pusat. Pemda-pemdanya brengsek. Yang dipikir UUD, ujung-ujungnya duit mulu. Ketika program mereka gagal, kenapa yang disalahin pemerintah? Sableng. Begitu Mbak Nana. Kalau kenapa kita kian hari kian meningkat, sementara orang lain kian menurun. Orang lain sudah longgar, kita masih ketat. Karena di Indonesia pemdanya sableng, brengsek. Tidak mau ikuti program pemerintah. Kuma aing, so aing pinter. So aing hebat, so aing es tilu. Padahal es cendol, es krim, es campur, es det. Kalau di orang lain kompak bro. Program pemerintah begitu, program pemdanya pun begitu. Ikuti apa kata pimpinan. Bukan sok pinter, merasa paling pinter dari pimpinan. Akhirnya pimpinan lagi yang disalahin. Padahal bawahannya brengsek. Nggak mau ikuti program pemerintah. Begini Mbak Nana. Segala sesuatu, kalau sudah dipolitisir, akan berantakan, acak-acakan, awut-awutan. Dalam bahasa yang lain gak akan ada ujungnya. Masalah COVID ini seharusnya dibebankan, ditanggungjawabkan kepada Menteri Kesehatan. Ini panglima atau komando terdepan yang bertanggung jawab memerangi virus corona. Karena penanganan virus corona ini sudah masuk area politik, akhirnya dipolitisir. Dana yang seharusnya cair ke Kementerian Kesehatan atau digunakan oleh orang-orang kesehatan, dana tersebut banyak dihabiskan untuk membiayai program-program yang disodorkan oleh para pemda di masing-masing daerah. Jadi penanganannya nggak satu komando. Kan repot mas bro. Kalau kita perang tidak satu komando. Kalau kita misalkan dalam sebuah pertandingan sepak bola tidak satu pelatih. Ada dua pelatih. Bingung pemain. Penanganan virus corona ini ada berapa komando? Sehingga membingungkan Menteri Kesehatan. Ini bagaimana? Duit rakyat dihambur-hamburkan tidak tepat sasaran. Yang sakit dibiarkan, yang sehat diperiksa. Harusnya kan kalau yang sakit ditangani, yang sehat menjaga diri. Bukan terbalik, yang sehat ditangani, yang sakit tidak peduli. Intinya penanganan COVID ini selama ini berantakan, acak-acakan, awut-awutan karena tidak satu komando. Coba deh, pemda-pemda semua diem. Jangan ikut ngurus masalah COVID, bukan jalur ente, bukan kewenangan ente. Serahkan tugas sepenuhnya satu komando kepada Menteri Kesehatan. Jadi penggunaan dananya ini bisa tepat sasaran. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Kenapa nggak dikeluarkan? Karena pertanggungjawabannya repot. Penanganan
virus corona ini tidak satu komando. Lalu kenapa tidak melakukan rapid test? Kenapa tidak melakukan tes swab? Loh, virus corona ini flu biasa. Obat yang paling baik itu obat yang dibentuk oleh tubuh kita masing-masing. Sudah berbulan-bulan, 7 bulan, para ilmuwan menciptakan vaksin corona, ternyata gagal. Buat apa COVID? Buat apa di tes swab? Buat apa di rapid test? Kalau cuma untuk menentukan negatif dan positif. Kita ini semua sudah tercemar. Menyembuhkan yang positif ya udah di rumah masing-masing. Nggak usah dikoordinir, ngabisin duit. Lebih baik duit tersebut difokuskan untuk penanganan orang-orang yang memang sudah akut, sudah berbahaya, sudah tidak bisa apa-apa terkena COVID ini. Selama ini duit kan lebih banyak difokuskan untuk orang-orang yang positif. Tidak punya gejala. Ini kan si maling kunang. Lucu. Ini kayak topeng monyet. Akhirnya kita semua ngeri. Ada orang yang memanfaatkan COVID ini untuk nyari duit. Ada orang untuk memanfaatkan COVID ini untuk jabatan. Ada orang yang ingin menggulingkan pemerintah. Makanya selama ini Kementerian Kesehatan hati-hati untuk melakukan semuanya. Karena kinerjanya ini berantakan. Tidak satu komando. Oleh karena itu, kepada pemerintah, lebih baik sekarang berikan kewenangan penuh kepada Menteri Kesehatan. Dialah panglima terdepan dalam memberantas virus corona. Pemda-pemda yang lain udahlah diam. Itu bukan urusan kalian. Ini masalah kesehatan. Diurus harus sama ahlinya, Menteri Kesehatan. Kalau Pemda ikut ribut, geblek namanya. Bukan ahlinya. Kalian itu cuma mendukung saja. Nggak perlu minta duit. Ada yang 10 triliun, ada yang 8 triliun, ada yang 4 triliun lah. Ketika duit sudah dikucurkan, duitnya semakin tinggi, ternyata yang positifnya pun semakin tinggi. Harusnya kalau duit sudah dikucurkan, angka positif, angka kematian menurun, angka yang sembuh meningkat. Ini kan enggak kebalik. Angka kesembuhan menurun, angka kematian dan angka positif meningkat. Berarti ini UUD, ujung-ujungnya duit. Masalah data ya, yang pusat dengan daerah berbeda. Jawabannya sederhana Mas Bro. Jawabannya penanganan virus corona tidak satu komando. Harusnya daerah mengambil data itu dari pusat. Bukan saenae dewe sok pinter sendiri. Karena tidak satu komando akhirnya data pun antara daerah dengan pusat berbeda. Apa boleh buat bro? Permainan. Sebuah klub kalau terdiri dari 2 komando atau lebih, pemain akan bingung, permainan akan berantakan. Seperti itulah logikanya. Yang jadi Menteri Kesehatannya siapa sih? Anies Baswedan. Kenapa terus-menerus menyalahkan Kementerian Kesehatan? Bukankah Anies Baswedan sudah dapat duit 10 triliun? Kenapa menyalahkan kementerian? Kalau kementerian misalkan banyak yang terkena virus corona, positif virus corona. Yang namanya virus corona, ini sudah bersatu dengan diri kita. Sudah bersatu dengan darah kita. Sudah bersatu dengan pernapasan kita. Sudah bersatu dengan daging kita. Ya kalau dites, ya pasti kena semua. Coba semua daerah tes. Angkanya akan membludak. Kalau angka membludak, perekonomian Indonesia hancur bro. Nanti orang-orang politik akan menjadikan hal ini untuk mengguling pemerintahan yang sah. Jadi tindakan Anies Baswedan melakukan rapid test, tes swab kepada aparatur negara, tindakan yang sableng dan melangkahi kewenangan. Percuma kalau menurut saya. Ini kekacauan seperti ini, tiada lain dan tiada bukan. Karena yang bukan ahlinya bertindak serasa ahlinya. Cuma menggunakan data statistik.
penanganan virus corona ini bukan dengan data statistik, tetapi dengan resep kedokteran. Melihat di lapangan, mendiagnosa, meneliti, mengamati, menyimpulkan. Tidak seenaknya dewe, asal rapid test, asal tes swab. Kenapa Anies Baswedan tidak semuanya aja dites? Se-Jakarta total. Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Semua dites serentak, insya Allah yang positif lebih banyak daripada yang negatif. Cuma nanti ujungnya akan timbul kehancuran pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Makanya tes swab, rapid test tidak dilakukan. Semuanya demi nasib dari perekonomian Indonesia. Jadi, kalau menangani virus corona ini, jangan pakai emosi. Tapi pakai otak. Kepala yang dingin. Jangan sok-sokan S3, doktor, profesor. Profesor hukum, profesor sosial, profesor yang bukan kedokteran. Sok-sokan, sok pintar menangani COVID, bukan ahlinya, Bung. Biarkan Menteri Kesehatan bekerja. Karena data-data yang muncul tersebut diakibatkan oleh penanganan COVID yang tidak satu komando. Acak-acakan, berantakan, suatu hal yang wajar. Mbak Nana yang terhormat, bagaimana Menteri Kesehatan bisa mundur, Mas Bro? Kalau kewenangannya diambil alih, tanggung jawabnya diambil alih oleh Pemda-Pemda daerah. Di DKI saja diambil alih oleh Anies Baswedan. Jadi kalau sekarang penanganan COVID gagal di Indonesia, angka kematian meningkat, angka positif meningkat, jangan salahkan Menteri Kesehatan. Salahkan Pemda-Pemda yang sudah mengambil kewenangan, kebijakan, tugas dari Menteri Kesehatan. Jadi yang harus mundur bukan Menteri Kesehatan, tetapi Pemda-Pemda yang sudah minta duit kepada pemerintah, tetapi gak becus kerja. Contohnya si Anies Baswedan, mundur. PSBB total mana? Tugu mayat, dikirain akan menurunkan tingkat positif. Yang meninggal virus corona, malah semakin tinggi. Jadi yang harus menurut itu Pemda-Pemda yang menghabiskan duit rakyat. Ada yang 10 triliun, ada yang 8 triliun. Tetapi kerjanya nggak beres. Yang meninggal tambah banyak, yang positif tambah banyak. Harusnya mereka yang mundur, bukan Menteri Kesehatan. Karena sekali lagi tugas dan kewenangan Menteri Kesehatan sudah diambil alih oleh mereka. Menteri Kesehatan ini cuma bingung saja. Kalau masalah COVID sudah dipolitisir, ya hasilnya Anda tahu sendiri, Mbak Nana. Mbak Nana, perbaikan akan kita lihat kalau peperangan melawan virus corona ini satu komando. Komandonya harus mutlak Menteri Kesehatan. Berikan dia kewenangan penuh. Yang lain mah cuma membantu saja. Jangan terbalik. Ini yang bikin pusing Menteri Kesehatan. Si A ngomong, si B ngomong, si C ngomong, si D ngomong, si S ngomong. Yang ngomong bukan ahlinya. Akhirnya lihat hasilnya. Acak-acakan, berantakan, awut-awutan. Karena tidak satu komando. Lalu kenapa Menteri Kesehatan yang disalahkan? Jadi masih layak, Mbak Nana. Yang tidak layak itu ya mereka-mereka itu. Mereka-mereka yang sudah mengambil peran kebijakan, kewenangan dari Menteri Kesehatan. Mereka sudah dapat duit loh, 10 triliun. Ada yang 8 triliun. Tetapi hasilnya Anda lihat sendiri. Yang positif semakin meningkat, yang mati semakin meningkat. Ketika duitnya ditambah, bukannya angka positif dan angka meninggal menurun, malah bertambah. Artinya, mereka itu cuma udah. Ujung-ujungnya duit, yang dipikir cuma duit. Bukan bagaimana cara memberantas COVID ini dengan secepatnya. Ya salah sendiri. Jadi yang harus menurut itu bukan Menteri Kesehatan. Tetapi mereka yang sok pinter, sok S3, sok S4, sok S-teler, sok S bonbon. Sok pinter. Sesuatu bukan oleh ahlinya. Pasti hasilnya berantakan. Maka
kalau penanganan COVID ini ingin beres, maka kembalikan kewenangan, tugas, peran kepada Menkes. Dukung sepenuhnya Menkes. Yang lain jangan ikut-ikutan ngajuin program. Cukup ikuti Menkes. Datanya pakai data Menkes. Jangan tiap rumah sakit ngeluarin, jangan tiap provinsi ngeluarin, jangan tiap wali kota ngeluarin. Akhirnya kacau balau, acak-acakan, berantakan. Ya salah sendiri itu. Kenapa tidak satu komando? Jadi kalau ingin cepat ditangani, kembalikan semua tugas dan wewenang kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Kesehatan.